Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan tafrahu bihal qulub wal fuad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan selalu saya takzimi para pendiri Pondok Pesantren An-Nuqayyah, wabil khusus seluruh pengasuh terutama yang hadir di kesempatan kali ini, yang mulia Kiai Haji Muhammad Muhsin bin Kiai Haji Muhammad Amir bin Kiai Haji Ilyas bin Kiai Haji Syarqawi, dan seluruh jajaran pimpinan Madrasah Aliyah 1 Putri An-Nuqayyah yang saya hormati, serta adik-adik kelas akhir Madrasah Aliyah 1 Putri An-Nuqayyah yang berbahagia saat ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah kita berikan, yang telah kita terima pada hari ini, terutama kita bisa berkumpul bermuwajahah, dan mungkin ini sebagian dari kita sebagai pelepas rindu kepada pendahulu Kepala Madrasah Aliyah 1 An-Nuqayyah Putri yang sudah purna tugas beberapa bulan kemarin, dan beliau sempat bersama kita selama 10 tahun lebih mengantarkan kakak-kakak Anda untuk menuju cita-cita. Dan alhamdulillah banyak di luar sana alumni Pondok Pesantren An-Nuqayyah, alumni MA1 ini yang sudah meraih kesuksesan. Mudah-mudahan juga kalian bisa mengikuti jejak-jejak mereka bersama kami. Adik-adik kelas akhir yang saya hormati dan saya cintai, di kesempatan kali ini topik kita topik yang sangat penting sekali, yang sangat fundamental. Bagaimana kita membina keyakinan, membina itikad atau akidah, agar kita tidak goyah nantinya setelah meninggalkan Pondok Pesantren An-Nuqayyah. Terus terang, kami saja sebagai pimpinan merasa khawatir, apalagi para masyayikh, untuk melepas kalian ke tengah-tengah masyarakat saat ini, di mana banyaknya pemikiran-pemikiran yang sudah menyimpang dari yang sebenarnya, sudah menyimpang dari tradisi-tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama sudah menyimpang dari tradisi-tradisi masyayikh An-Nuqayyah. Sehingga kegiatan ini diadakan agar kalian mantap, tidak goyah, tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan di luar sana. Kajian kali ini kita akan melihat, akan mendengar, akan menyaksikan langsung, dan insya Allah akan diinstal langsung ke hati kalian seperti apa Tauhid An-Nuqayyah ini, dan seperti apa Pondok Pesantren An-Nuqayyah ini dari dulu sampai sekarang, yang insya Allah sudah ratusan tahun berdiri, sudah banyak mengalami berbagai cobaan, rintangan, tetapi sampai kali ini masih eksis. Insya Allah Pondok Pesantren An-Nuqayyah termasuk 10 pesantren besar yang telah mendapatkan penghargaan dari Nahdlatul Ulama dan telah mendapat penghargaan dari negara. Nah, penyaji kali ini mungkin tidak asing bagi kita,
terutama bagi adik-adik yang langsung belajar kepada beliau. Namun ada beberapa hal yang belum mungkin diketahui yang perlu kami sampaikan. Di antaranya mungkin mungkin kalian masih menikmati sebagian karangan beliau. Mungkin ada berapa, mungkin MKKT dan lain semacamnya. Tapi beliau ini banyak mengarang kitab, insya Allah sudah 60 judul. Sudah memiliki semua. Sudah memiliki semua. Aha, belum kan? Nah ini selain beliau ini menterjemah dan mensyarah karya-karya Hadratis Syekh Kiai Muhammad Ilyas, selain menerjemah beliau masih sempat mengarang sendiri. Dan sayang kalau kita tidak pernah membeli bukunya atau mengaji kepada beliau. Makanya pada saat kali ini beliau dihadirkan untuk mengisi acara ini agar kita selalu nyambung dengan beliau, selalu nyambung dengan pendiri Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Untuk itu adik-adik sekalian, dari awal sampai akhir nanti jangan ada catatan yang terlupakan, dan kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung ditulis agar tidak lupa ketika nanti sesi tanya jawab dibuka. Ini Pak Kiai, nanti waktu kita 90 menit, insya Allah 60 menit pemaparan dan 30 menit nanti kita diskusi. Agar tidak terlalu panjang dari saya, waktu dan tempat kami haturkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratan mukarramin marabbi wa masyayikh ma'had An-Nuqoyah al-muhtaramun, pimpinan Madrasah Aliyah 1 An-Nuqoyah Putri yang saya hormati, Al-Ustaz Nur Mustafa sebagai moderator pada hari ini yang juga saya hormati, anak-anakku semua, siswi kelas 3 peminatan IBB, Mia dan Ika. Coba mana yang IBB? Oh, ada di depan ya. Yang Ika di tengah. Yang satunya lagi apa? Mia, yang Mia. Kok di belakang? Enggak tahu. Oh, ada di depan lagi ya. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Ya, damai semua hatinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan sehat semua dan kita bisa bermuajah pada hari ini dengan baik. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang ini kita dapat bermuajah, bermuqabalah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita liqauna dan fi majlisina hadza dalam tempat ini bisa mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita sampaikan salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari beliau fi yaumil qiyamah kelak. Langsung saja pada poin yang akan saya bicarakan pada hari ini. Saya diberi dua tema. Tema yang pertama terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang akidah atau tauhid. Yang kedua
tentang kepesantrenan. Materi ini sudah saya sampaikan kemarin pada peserta di peminatan IIS, dan lebih banyak dari sama jumlahnya dengan jumlah sekarang ini. Cuma ini ada 3 peminatan, kalau yang kemarin hanya 1 peminatan saja. Sama jumlahnya, full juga banyak. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin itu juga akan disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Secara singkat saya membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab saya ini dibatasi waktu 90 menit. 90 menit. Luar biasa nih, panjang lama ini waktunya ya. Mudah-mudahan kita dapat mengisi dengan sempurna isi dari waktu ini yang 90 menit. Yang pertama saya akan bahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara singkat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tersusun dari 3 kata, Ahlul As-Sunnah Al-Jamaah. Silahkan kamu catat. Kalau kamu nanti pengen ngopi filenya, silahkan. Kalau bawa flash disk, silakan nanti dibawa, diserahkan ke saya, nanti diambil di sini. Ya. Kata ahlul itu artinya keluarga, golongan, atau pengikut, atau bisa dikatakan komunitas atau grup. Itu ahlul. Jadi grup WA, ahlul, WhatsApp. Gitu ya. Jadi grup WA namanya. Ahlul, WhatsApp. Jadi itu ahlul. Jadi kalau ahlus sunnah, grup sunnah, grup mengikuti Rasulullah. As-sunnah artinya sesuatu perbuatan Rasulullah, ucapan dan ketetapan Rasulullah. Itu namanya sunnah. Sama dengan al-hadis. Cuma kalau al-hadis itu lebih khusus kepada akwal saja, tapi kalau as-sunnah itu lebih umum. Lebih umum daripada al-hadis. Seperti kita mengatakan, oh ini sunnah Adam, oh ini sunnah Rasul, oh ini sunnah Allah. Ya itu aturan dalam arti bahasa literalnya, itu aturan sunnah itu ya. Terus selanjutnya al-jamaah. Al-jamaah artinya yang para sahabat Rasulullah, yang kesepakatan para sahabat Rasulullah gitu ya. Kesepakatan para sahabat Rasulullah, di antaranya Khulafaur Rasyidun, itu yang paling utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Itu 4 ulama ini adalah ru'usu Khulafair Rasyidin. Siapa? Pimpinan Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah suatu komunitas atau sekelompok manusia yang hidup senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan khalifah-khalifah setelahnya. Mereka ini adalah kelompok yang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 73 golongan yang ada di dunia ini. Ada 73 golongan. Sataftariqu ummati ala salasin wa tis'asab'in. Akan terpecah belah umatku, kata Nabi, mencapai 73 golongan. 73 golongan. Semua celaka. Illal wahid. Mahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang akan masuk surga. Semuanya. Kiai-kiai an-Nuqayyah, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai dari pendirinya Syekh Muhammad Syarqawi, Syekh Muhammad Ilyas, sampai generasi kita sampai sekarang, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Biar kalian nanti ikut beliau, ikut mereka itu, mari kita tetap berpegang teguh dengan sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid, katanya. Gigitlah ajaran Ahlus Sunnah itu dengan gigi gerahamnya. Artinya jangan sampai dilepas. Bukan gigit nasi, bukan gigit sendik ya, bukan. Artinya menggigit ajaran itu jangan sampai lepas dari jiwanya, dari hatinya,
dan jangan sampai lepas pula dari kehidupan sehari-hari. Itu namanya berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah. Addu alaiha bin nawajid. Terus secara spesifik al-istinbat min makna ahli sunnah wal jamaah itu adalah yang berkembang di Indonesia ini, yaitu ahli sunnah ala nahdlatul ulama. Tapi bukan nahdlatul ulama yang lurus ya. Ada nahdlatul ulama yang nggak lurus sekarang itu, yaitu orang-orang yang anggota, ada orang-orang NU tapi pemahamannya liberal. Itu ngaku NU tapi pemahamannya tidak mengikuti ajaran NU yang seutuhnya. Itu namanya liberalis ya. Pemikiran bebas, pemikir bebas. Mereka itulah adalah orang-orang yang hanya sekedar tahu NU tapi tidak mengikuti secara utuh tentang NU itu, tidak mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam Nahdlatul Ulama itu. Nah, tauhid adalah salah atau akidah yang diajarkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. Dua ulama ini adalah ulama yang ahli di bidang ilmu tauhid, ahli di bidang ilmu akidah, yang akidahnya sangat sesuai dengan akidah yang ditetapkan oleh Rasulullah, sehingga dua ulama inilah menjadi panutan daripada para ulama di Indonesia, khususnya dalam bidang tauhid atau bidang akidah. Paham ya? Yang kedua di bidang tasawuf, mungkin kamu sekalian sudah tidak asing lagi. Tasawuf itu adalah akhlak ya. Akhlak atau tasawuf itu mengikuti Imam Abu Hamid Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah yang dalam kitab yaitu kitab yang menjadi pedoman itu kitab Ihya Ulumuddin. Dan di bidang ilmu fikih adalah 4 mazhab itu. Di bidang fikih 4 mazhab. Siapa? Satu, enggak diurut. 1 Hanafi, 2 Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. 4 mazhab inilah yang menjadi imam dalam menjadi imam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, menjadi jalan untuk menjadi panutan dalam ilmu syariah, yaitu ilmu fikih itu. Siapa yang paling utama dari 4 mazhab itu adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itulah yang paling utama yang diikuti. Jadi kalau masih bisa mengikuti mazhab Syafi'i, nggak usah mengikuti mazhab yang lain. Gitu loh. Kalau kita masih bisa mengikuti mazhab fikih yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, kita tidak usah mengikuti mazhab yang lain. Makanya karena masing-masing mazhab itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda dan semuanya bersumber pada as-sunnah, pada al-hadis yang mutawatir dan sahih. Semuanya mutawatir dan sahih. Itu namanya 4 mazhab itu. Jadi Imam Hanafi adalah guru daripada Imam Maliki, Imam Maliki guru daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru daripada Imam Ahmad bin Hambali, Ahmad Hambali. Jadi 4 mazhab inilah yang kemudian menjadi ketetapan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk diikuti. Artinya pilih salah satunya. Yang paling utama adalah Imam Syafi'i di bidang ilmu fikihnya itu. Sedangkan di bidang akidah, ya, di bidang tasawuf adalah Imam Abu Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Di dalam mempelajari ilmu tauhid atau akidah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan manhaj itu oleh masyayikh an-nuqayah,
adalah mengaplikasikan dalil-dalil nakli dan akli. Dalil nakli itu adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis. Sedangkan dan akli adalah pikiran, akal, rasio. Ya, seada suatu masalah itu untuk menetapkan hukum masalah itu harus bersumberkan kepada mengutamakan Al-Quran daripada akal. Itulah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah, oleh kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya akal yang sehat tentunya ya. Itu. Jadi cara mengaplikasikan sudah saya sampaikan tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la dina liman la aqla lahu, tidak beragama orang yang tidak berakal. Maksudnya orang yang berakal itu menerima agama. Akal menerima agama, bukan agama menerima akal. Karena itu maka akal manusia itu bermacam-macam. Agama ada bermacam-macam, ada yang sehat, ada yang tidak sehat kan akalnya kan. Oleh karena itu maka akal tidak bisa dijadikan landasan hukum. Landasan hukum itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka akal mengikuti Al-Quran Hadis, bukan Quran Hadis mengikuti akal manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang tauhid ini. Jadi kesimpulannya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang akidah ini adalah mengikuti Imam Al-Maturidi dan Imam Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua fikihnya mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga akhlak dan hadis dan tasawufnya mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid. Dan di bidang apa tadi? Di bidang tauhidnya juga, tasawufnya juga di bidang Syekh siapa Al-Baghdadi itu ya, mengikuti Syekh Imam Al-Baghdadi, Abu Junaid Al-Baghdadi. Itu sekilas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang tauhid. Insyaallah tadi sudah Ustaz Faizul menyampaikan dengan luas tentang hal itu kepada kalian sudah. Jadi sudah selesai mungkin disampaikan oleh Ustaz Faizul, dan sekarang saya hanya menyampaikan sekilas tentang akidah ini. Selanjutnya ini saya ambil sebagian ini saya ambil dari website NU ya, website situs NU yang Islam NU Org. Silahkan kamu buka, kalau punya Google kamu buka di situ akan lebih luas dari pemahamannya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi ini saya tidak ambil dari situs-situs yang lain. Baik, sekarang poin yang kedua. Jadi poin yang pertama saya sudah habiskan 20 menit. Ini 30 menit lah atau 40 menit untuk 20 menit lagi atau 25 menit lagi untuk tentang pondok pesantren dari generasi ke generasi, tentunya kepemimpinannya. Pondok pesantren An-Nawawi ini didirikan pada tahun 1887 Masehi. Insyaallah kamu sudah tahu semua ya. Atau 1304 Hijriah. Kalau dikurangi kalau 2023 dikurangi 1887 jadinya 130. Ayo Mia di bagian Mia ini kok nama? Ayo 2023 dikurangi 1887 cepat 136 An-Nuqayyah berdiri sudah 136 tahun yang lalu ya. Kakeknya kamu masih belum ada, bapaknya kamu masih belum ada, ibunya kamu masih, apalagi kamu masih belum ada waktu itu ya. Berdirinya 1867 atau 36 tahun sudah lamanya An-Nuqayyah itu
yang tempatnya pertama kali itu ada di depan musola Masjid Jami An-Nuqayyah, itu pas di makbarahnya Kiai Syarkawi itu. Yang mendirikan pondok pesantren ini adalah namanya Kiai Haji Muhammad Asy-Syarkawi bin Raden Sudik Ramu. Ini saya biar tahu kamu nama-namanya. Orang Jawa menyebut Sudirono, karena beliau itu berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Ya, ada pula yang menyebut dengan Sudirono. Romo itu artinya apa? Kiai. Kiai. Romo itu artinya kiai. Nur Mustafa Romo. Nah, Romo Mustafa, Nur Mustafa itu kiai. Kalau di Hindu masih ada Romo itu kan. Masih di Hindu itu masih ada Romo itu. Pendeta. Pendeta ini Hindu Romo itu kiai itu, kalau di Islam itu kiai Romo itu. Jadi Kiai Syarkawi itu punya ayah bernama punya ayah bernama Sodik Romo, atau dipanggil orang Jawa dengan Sudi Romo gitu ya, karena mulutnya mungkin ya. Dan ayahnya Sudi Romo itu bernama siapa? Kanjeng Sinuwun. Itu kakek ke berapa? Kakek keberapa kalau saya? Kalau saya ini kan anaknya, putranya Ki Amir bin Ilyas bin Syarkawi bin Sudiramo ya. Enggak, di atasnya kakek ya. Cicit berarti itu. Jadi ini bin Sinuwun bin Raden Martowijoyo bin Raden Tirto Kusumu bin Raden Arya Kring. Nah, ini sudah Arya Kring sudah. Bin Raden Arya Penyangkringan bin Pangeran Kebiji di Pokosumu bin Pangeran Krapya Yogyakarta ya. Yudo Bongso bin Panembahan Pakaos bin Raden Ja'far Shadiq alias Sunan Kudus, Jawa Tengah. Jadi ada 12 keturunan dari Ki Syarkawi ke atas hingga mencapai Raden Sunan Shadiq Raden Ja'far Shadiq yang bernama Sunan Kudus. Makanya rumah beliau dekat dengan Masjid Minara, dekat rumah dekat makam dari Sunan Kudus. Ya, beliau dilahirkan pada tahun 1250 Hijriah atau 1835 Masehi. Ya. Dan wafatnya 1911 Masehi. Ini perlu diinformasikan. Namanya Ki Syarkawi itu, ya ini ya. Namanya Ki Syarkawi itu bukan Ki Syarkawi aslinya itu ya. Biar tahu kamu. Namanya Ki Syarkawi itu bukan Kiai Syarkawi. Nama aslinya itu Ki Bahruddin. Ki Syarkawi itu nama aslinya Bahrud. Kenapa kok berubah dengan nama Ki Syarkawi? Ceritanya itu kan begini katanya. Syarkun itu kan bahasa Arabnya artinya apa syarkun itu? Syarkun, syirraqab. Syarkun apa artinya? Timur. Syarkun itu timur. Ketika Ki Syarkawi katanya berkelompok bersama teman-temannya di Mekah itu, di Mekah Saudi, katanya Ki Syarkawi itu dipanggil Syarkawi, orang yang bangsa dari timur. Artinya dari Mekah itu kan barat kayak Indonesia timur, dipanggilnya dengan Syarkawi, orang yang asli di timur. Orang timur. Nama itu kemudian akhirnya disebut dengan Syarkawi, orang yang bangsa timur. Jadi orang yang bangsa timur artinya bangsa orang Indonesia timur. Syarkawi. Sultan Jagan.
Beliau wafat pada tahun 1911 Masehi atau 1329 Hijriah dalam umur 76 tahun. Kemudian Kiai Syarkawi sebelum menikah pesantren ini pernah menuntut ilmu di berbagai pesantren di Pontianak, merantau ke Malaysia, ke Patani, Thailand, dan bermukim di Mekah selama kurang lebih pengembaraannya itu 14 tahun. Ya. 14 tahun, tak ada yang mengatakan 13 tahun. Sistem pendidikan pada zaman Kiai Syarkawi itu qiraatul Quran saja, tidak ada pembelajaran seperti sekarang ini. Itu jadi Kiai datang pergi ke tetangga datang pergi kepada Kiai Syarkawi, dan Kiai Syarkawi itu di tanah Lubangsa itu, di tanah Lubangsa, tanah di depan majlis, di depan masjid jami itu namanya Lubangsa. Kata orang Lubangsa itu katanya adalah nama orang yang bernama Lubangsa. Ya, Lubangsa. Jadi ada orang di Canggaan Lokaya ini bernama Lubangsa dulu itu. Kemudian memberikan tanah itu, mewakafkan tanah itu kepada Kiai Syarkawi. Kiai Syarkawi istrinya 4. Istrinya Kiai Syarkawi itu 4, cuma meninggal, akhirnya tinggal 2. Yang pertama itu di Kudus dua orang. Namanya di Kudus itu istrinya bernama Herzin dan Sabina. Ya. Herzin dan Sabina. Kemudian ketika ke Mekah, beliau kawin dengan Siti Khadijah yang berasal dari perenduan peragaan dekat rumah di Masjid Jami' Gema yang istrinya Khadijah. Kiai Khadijah itu adalah mantan istri dari Kiai Gema, sekarang dipanggil bukan Kiai Abdin. Kiai Abuddin. Kalau Gemanya itu adalah Nyi Khadijah itu. Kenapa Nyi Khadijah jadi panggil Gema? Nggak tahu. Mungkin kalau berbicara bergema mungkin. Tapi yang jelas dia adalah orang-orang kaya. Yang Abuddin itu orang kaya katanya. Sehingga tanah-tanah di pesisir perenduan itu milik dia semua. Artinya rumah-rumah yang ada sekarang itu kebanyakan milik beliau. Milik Nyai Khadijah. Sampai masjid, tanah di masjid itu milik Nyai Khadijah. Dia beri nama Gema itu lakop gelar daripada Nyai Khadijah. Cuma Kiai Syarkawi setelah pulang di Mesir ke perenduan itu tidak kerasan di situ. Akhirnya dia cari tanah di Karai, di Panas, gitu, di Kartuluk, gitu ya. Tapi kemudian dia ditakdirkan oleh Allah untuk menetap di Gulu. Di Karai, di Ganding itu juga di Karai itu. Cuma nggak cocok tanahnya sama Kiai Syarkawi. Di Ain Panas katanya nggak cocok, di Kartuluk nggak cocok. Akhirnya yang cocok di tanah di Gulu yang kebetulan di tanah itu diwakafin oleh seorang bernama Lubangsa, gitu ya. Ada yang meriwayatkan begitu. Kemudian Lubangsa itu pergi haji, dan ketika pulang dia berubah namanya dengan Haji Abdul Aziz. Haji Abdul Aziz. Sekarang keturunannya masih ada banyak kok. Keturunannya masih banyak. Cuma nggak tahu di mana kuburan beliau. Apakah kuburan beliau ada di mana di sini, atau kuburan beliau Abdul Aziz itu ada di mana? Allah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, disitulah kemudian Abdul Aziz sebagai pewakif atau pewakaf daripada tanah itu menemani Kiai Syarkawi. Dan santri pertama yang mondok dari luar Gulu itu namanya Ratnami. Namanya Ratnami. Ratnami itu adalah orang yang berasal dari mana? Dari Tambuko. Tak beri Tambuko sini. Ya, Tambuko tapi ke atas itu. Kalau kamu pergi ke Tambuko, di jalan rayanya itu kamu lihat ke utara, maka kamu akan melihat musola, minaranya musola. Itu di situ rumah beliau. Saya pernah bertemu beliau, tapi sudah berumur 120 tahun. Jadi
10 tahun berdirinya An-Nuqayyah begitu ya. Jadi beliau sudah berumur 120 tahun dan berbicaranya sudah nggak terang, tapi masih bisa diamati. Kalau bicara sudah bergetar gitu, tangan-tangan itu kan dipegang oleh cucu-cucunya untuk menemui saya ketika itu. Saya menemui itu beliau udah lama sekali, sekitar tahun berapa ya, 90-an lah. Itu menemui beliau, dan beliau meninggal sekitar tahun 1990-an yang meninggal. Jadi udah lama. Dia mengatakan, "Tenggu lagi katanya. Saya mimpin, saya nyeloaki aing ke Sarkawi dari Somor ke Jedingat ya, gitu katanya, bilangnya begitu sambil bergetar, mulutnya sudah tua ya. Dan tenggu lagi saya mandiin ceren kiai kan itu mana kiai mio saka prenduan karaji se prenduan nya gema kan itu nyahotija kan kiai numpak ceren kan itu kiai. Jadi tenggu si mandiin cara buat ceren-ceren kan itu ya. Jadi ini bahasanya saya dengar sendiri dan saya berbicara langsung dengan beliau. Ya, sikoh ini mutawatir, insyaallah ya, sahih riwayat ini. Setelah itu, dan beliau kira kami itu pertama kali yang membabat alas, membabat rumput-rumput yang ada di sebelah utara masjid Jami' dulu. Katanya ketika itu ada ular, banyak ularnya katanya, dan banyak binatang-binatang buas. Tapi kira kami takut untuk membabatnya, akhirnya dia melapor, menyampaikan kepada Sarkawi, "Kiai, Garisa punya ular kiai." Sarkawi waktu itu tidak terlalu bisa berbahasa Madura, masih bicaranya katanya masih campuran mencoba dan agak kikuk bicaranya bahasa Maduranya itu katanya beliau. Jadi tapi paham, bisa sudah sedikit sudah agak lancar bicaranya, sudah agak lama di Prenduan kan dengan istrinya ini Khadijah itu. Jadi di babat akhirnya ke Sarkawi bicara, "Oh tunggu saja, sebentar lagi saya akan datang ke tempat itu, ke tempat yang ada ularnya itu, rumput-rumput semak-semak itu." Akhirnya Sarkawi datang ke situ dan Sarkawi jangan membaca doa. Ketika membaca doa itu, ular-ular itu pergi semuanya. Setelah itu baru bilang kepada para tenami apa lepon dastare posokung ular. Begitu dibabat semuanya sudah bersih ular-ular itu sudah. Dan itulah awal daripada berdirinya pesantren An-Nuqayyah di utara Masjid Jami'. Sebelumnya ke selatan itu masih abun-tabur, ada berbukit-bukit masih ya. Sampai sekarang kan masih ada, bukitnya masih ada. Yang paling utara itu dan paling timur disebut Bukit Lancaran karena banyak ular lancar. Nah, ular lancaran itu karena banyak ular lancarannya mana? Ya, kecil orangnya tapi memiliki itu matiin goreng. Ya, kalau kamu digigit ularnya, ular lancaran itu, ya, maka kamu sudah sampai ajalnya. Kecil ularnya, dan banyak dulu di sekitar bukit sana itu disebut ular lancaran. Makanya sebutnya Bukit Lancaran, bukan gunung itu ya, bukit itu, tabun itu, tabun tinggi ya. Kalau bukit, kalau gunung kan beda apa ya itu, enggak, itu udah menarah itu sana. Lancaran itu ya, itu An-Nuqayyah. Kemudian pada generasi kedua dipimpin oleh Ilyas. Ilyas ini kemudian ada pendidikannya sudah. Dan An-Nuqayyah bernama An-Nuqayyah itu dibuat oleh Kiai Khazin, putra Ilyas yang pertama, kakak ayah saya. Jadi beliaulah yang menciptakan An-Nuqayyah, diambil dari kitab An-Nuqayyah karangan Imam As-Suyuti. Nama kitabnya Itmamul Dirayah di Qurra'in. Itulah ada 14 fan di dalamnya yang kemudian itu dijadikan nama An-Nuqayyah, tapi bukan nama pesantren, itu nama madrasah asalnya. Madrasah An-Nuqayyah As-Salafiyah As-Syafiyah asalnya. Kemudian oleh Ilyas dirubah, As-Salafiyah dibuang, As-Syafiyah dibuang, tinggal Al-Islamiyah saja. Dan dijadikan bukan nama madrasah, tapi dijadikan nama pesantren. Dan itu terjadi pada tahun berapa? Pada tahun masa meninggalnya Kiai Syarqawi ya, 1911. Jadi
kalau berdirinya pesantren jauh sebelumnya, tapi nama sesudah itu sudah akhir ya. Nama sudah akhir bukan 11. Sekitar ke Khazin itu pulang dari Pondok Tuburang itu sekitar tahun 40-an. Tahun 40-an. Jadi sekitar 43. 43-45 lah. Misalnya An-Nuqayyah itu diberi nama An-Nuqayyah. Gitu. Ke Khazin itu tempatnya, rumahnya di mana? Ada yang tahu? Rumahnya Ki Khazin itu di mana tempatnya? Di mana? Dalam tengah itu Ki Khazin rumahnya beliau. Rajin siapanya mana? Nyai Mu'adzah, betul. Nyai Mu'adzah itu adik mbaknya Kiai Basir. Ya, mbaknya Kiai Basir. Nyai Mu'adzah itu dikawin oleh Kiai Khazin. Khazin bin Ilyas bin Syarqawi. Kemudian punya anak bernama, satu yang perempuan bernama Ummal Faraj. Ya, yang kedua bernama Sabit Khazin Bashirin, abahnya Ki Obed itu ya. Ya, yang ketiga Waqid Khazin Utara, An-Nuqayyah Utara, Kemisan Polsek itu ke utara. Nah, makanya arah luar, An-Nuqayyah daerah arah luar. Itu adalah Waqid Khazin namanya. Itu putra daripada Kiai Khazin. Terus selanjutnya pada generasi Kiai sudah selesai, masuk pada generasi Kiai Amir. Kiai Amir itu ayah saya, ya. Amir bin Ilyas bin Syarqawi, ya, bin Shadiq Romo itu ya. Ayah saya itu adalah putra yang keberapa? Yang 1, 2, 3, keempat. Putra keempat dari ketiga ya dari Kiai Syarqawi. Dari Kiai Ilyas ya, putra ketiga dari Kiai Ilyas itu keempat. Jadi yang pertama itu namanya Yasin, putra Kiai Ilyas itu meninggal masih kecil. Yang kedua namanya Khazin. Yang ketiga namanya Hisham, meninggal masih kecil. Kalau Khazin itu meninggal dalam umur 40 tahun. Jadi sangat muda umurnya Kiai Khazin itu. Kiai Khazin itu meninggalnya itu infeksi kena duri. Jadi beliau hobi naik kuda. Dan kudanya itu waktu itu, kena kuda itu bukan kuda untuk andong, bukan untuk dokar kuda itu ya. Tapi untuk dinaikin langsung ya. Itu dibuat andong kudanya itu, dibuat menggeret dokar itu ya. Ya buruh, cinciran ada itu, ciran sport itu. Kalau mobil sport lah, itu kuda sport itu, kuda balapan itu ya. Ya, sebelah kecil, dan sebelah dokar buru akhirnya roboh dokarnya katanya ya. Dan Kiai Khazin itu jatuh kena kepada pohon bambu, kepada bambu yang banyak durinya itu. Akhirnya kena di sini ya, dan beliau kemudian panas, sakit, kena infeksi, dan akhirnya beliau meninggal. Tapi dia sudah punya anak 3, umur 40 tahun, karena dia baru pulang dari Tuburang itu sekitar 15 tahun sebelumnya. Dan salah satu Kiai Khazin itu, adalah pendiri madrasah diniyah di pondok pesantren Sukorejo, mana? Surajo. Asam Bagus. Jadi pendiri madrasah diniyah ya di Asam Bagus ketika beliau mengungsi dari kejaran Belanda. Mengungsi di Asam Bagus di Sukorejo itu, dan di situ beberapa bulan kemudian dia mendirikan lembaga madrasah diniyah. Jadi madrasah diniyah yang berlangsung sampai saat ini pendirinya adalah Kiai Khazin bin Ilyas bin Syarqawi. Catat itu. Ya, biar tahu ya, sejarah itu. Terus setelah itu baru Kiai Amir, ayah saya yang menjadi pengasuh di An-Nuqayyah ini selama berapa tahun ya, lama sekali, mulai dari 1959, mulai tahun 59 yang mengasuh sampai tahun 1916.
di tahun 1959 sampai 1996. Itu ayah saya yang mengasuh pondok pesantren An-Naqayyah itu, Kiai Amir itu ya. Kiai Amir itu rumahnya di mana ya? Di mana rumahnya Kiai Amir itu? Ya. Dikenal dengan An-Naqayyah daerah Al-Amir, atau dikenal dengan sumbernya sumber Dadui. Dadui itu diambil dari bidadari, dari nama bidadari. Katanya kalau mandi di sumber itu akan cantik kamu itu loh. Iya. Yang hitam menjadi kuning, yang kuning menjadi langsat, dan enak dipandang mata katanya. Begitu. Makanya di sumber Dadui itu disebut sumber Dadui, sumber bidadari. Sumber bidadari. Cuma sekarang sudah airnya nggak ada, karena banyak yang ngebor di depan, di belakangnya itu, akhirnya sudah habis semua. Dan di rumah saya di situ, sekarang rumah saya di situ, saya nggak pindah bertempat di situ, saya tidak ikut istri, justru istri yang ikut saya, menulis ada di situ. Kemudian Kiai Amir itu adalah, istrinya Kiai Amir itu adalah Nyai Saminah binti Jauhari. Saminah binti Jauhari. Jauhari itu adalah adalah pengasuh pendiri pondok pesantren Al-Amin perempuan. Ya, saudaranya istri saya itu Ki Tijani, Ki Idris, Ki Maktum, Ki Mahtumah. Itu saudaranya Umi saya. Umi saya itu adalah anak tertua dari Ki Jauhari, salah satu pengasuh dan pendiri pondok pesantren Al-Amin Tegal dan Al-Amin yang sekarang yang ada di barat itu. Kemudian setelah itu kepemimpinan pesantren An-Naqayyah, Kiai Amir itu sudah mendirikan pesantren, mendirikan madrasah salawiyah, aliyah. Kemudian juga beliau dikenal sebagai pendiri pramuka di An-Naqayyah itu ya, Kiai Amir itu. Kiai Amir kalau upacara itu 17 Agustusan, acara itu mangkal ke kemisan itu ya, ke lapangan itu untuk ikut upacara ya situ. Cuma enggak pakai pramuka, enggak, biasa pakai baju biasa. Terus mungkin Pak Nur Mustafa ini santri senior di An-Naqayyah itu banyak tahu itu tentang keberadaan beliau di An-Naqayyah ini. Dan dia pendiri madrasah sanawiyah dan juga yang mempunyai gagasan berdirinya MAK Putra. Itu beliau ya. Terus selanjutnya yang terakhir di kepemimpinan Kiai Waris, Kiai Isam, Kiai Basir, itu semua sudah pembinaan kolektif, sudah semuanya ya. Sudah kolektif semuanya, dan sudah pada waktu itu sekarang sudah ada pengasuh Late, pengasuh Bangsa, pengasuh Bangsa Selatan, Utara dan sebagainya. Kalau dulu tidak, pengasuh satu yaitu Kiai Amir, dan yayasan satu dipimpin oleh kalau Kiai Basir waktu itu ketua yayasannya, sedangkan pengasuhnya adalah Kiai Amir. Semua harus tunduk dan patuh kepada beliau. Karena kalau Kiai Amir mengatakan merah, semua merah Kiai di An-Naqayyah ini. Kalau sekarang kan tidak. Setelah merah, barat biru. Setelah timur biru, barat merah. Jadi tidak seperti dulu lagi. Itulah An-Naqayyah pada masa sekarang. Beda dengan masa-masa yang lalu. Begitu. Tapi alhamdulillah materi pelajaran di An-Naqayyah ini masih tetap seperti dulu. Bahkan di MA Putri ini adalah masih tetap tidak ada perubahan seperti yang dahulu kala. Ini sudah lebih dari 6 menit Ustaz. Jadi saya kira saya akhiri saja ya untuk pertemuan kali ini, untuk pembahasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Dan insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau mungkin saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa jawab, ya saya tidak akan jawab. Ya. Silahkan Ustaz. Baik.
Baik, kami sampaikan terima kasih. Nanti kita tunggu statement closing dari beliau. Sebelum kami simpulkan, nanti sebelum juga tanya jawab, kami adakan kuis pada hari ini dan berhadiah. Siap-siap gitu ya. Siapa nama asli pendiri Pondok Pesantren An-Nagoya dan tahun berapa? Langsung ajukan tangan. Ya, itu maju. Yang belakang ini, yang ngacung pertama. Ini ada ya udah yang membantu saya ini. Mana sisi acara? Yang ini yang kecil. Ya, siapa? Ayo siapa? Oh, dilempar. Siapa yang dikaturnya? Siapa? Kiai. Berdiri. Agak ingat siapa tadi yang ini. Ayo. Siap. Kiai pada tahun 1000 ini salah dikit. Tahunnya keliru nanti di ya. Udah karena tahun keliru saya kasih teh botol. Baik, ini sebelum pertanyaan. Sebelum sesi pertanyaan. Barakallahu lak. Nah, baik, yang kedua ini ya, siap-siap yang kedua, tolong sesi acara masuk ke dalam. Ini iroh mana ini iroh? Tolong dibantu saya, nanti pilih siapa yang akan menjawab. Kamu pilih ya. Siap-siap yang kedua. Ini sekarang nanti di jurusan apa tadi? Omnya. Nanti ini Gilan dari IKA dan IBB. Siap-siap gitu ya. IKA, sebutkan santri pertama Pondok Pesantren An-Nagoya dan mauqif dari tanah untuk Pondok Pesantren An-Nagoya. Namanya langsung. Nama siapa? Nama saya Marwati dan santri pertamanya adalah Ratnami. Siapa? Ratnami. Ya, betul. Mauqif yang mewakafkan tanah. Nama aslinya adalah Pak Lubangsa, namun setelah pergi haji diubah menjadi Kiai Haji Abdul Aziz. Tepuk tangan luar biasa. Ini hadiahnya. Ini hadiahnya. Apa? Ya ini. Bukanlah ini hati ini barakallahu lak. Ayo. Ini yang terakhir dari apa tadi? EBB. Pendiri Pramuka An-Nagoya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Syedra Agustin dari jurusan IBB. Pendiri permukaan pertama di An-Nagoya, kalau tidak salah Kiai Amir. Kiai Haji Amir Ilyas. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelum kesimpulan nanti ini beliau hanya menyampaikan tadi secara gamblang, secara ringkas tentang tauhid yang dianut oleh pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren An-Nagoya sampai sekarang ini adalah
tauhid yang yang diamalkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi. Namun beliau ini tidak menjelaskan secara detail. Jadi pada kali ini kami mohon nanti beliau menyinggung kembali, karena di luar sana sudah banyak berkembang gitu ya. Bahkan Al-Quran aja dikatakan ini bisa diinjak-injak, karena pendapat mereka apa dan lain semacamnya, saya kurang tahu. Kemudian juga sudah meragukan Nabi, Allah juga ada yang mengatakan salah memberikan wahyu kepada beliau. Jadi itu beliau gimana Pak Kiai ini tentang ringkasan keyakinan dua imam ini tentang Allah, Rasul, dan pada kitab-kitabnya. Dipersilahkan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari moderator yang bertanya tentang terkait dengan seperti apa tauhid yang dilaksanakan oleh Imam Hasan Al-Maturidi dengan Imam Al-Maturidi dengan Imam Hasan Al-Asy'ari. Yaitu akidah yang 50 itu. Itu yang imam yang lain tidak ada akidah yang 50, tidak ada. Dan lawan katanya itu, yang muhal, jaiz, dan yang wajib. Itu akidah yang 50 itu. Ya, itu yang dilakukan oleh, yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Maturidi dan Imam Hasan Al-Asy'ari. Jadi ada akidah yang 50 wajib, muhal, dan apa? Satunya jaiz dan jaiz ya. Itu yang Al-Maturidi. Jadi kalau yang lain kan tidak ada. Di antaranya juga rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada berapa itu? Nah, itu ada 5. Kalau di ajaran yang lain tidak bukan 5. Ada 6. Ya kan? Ada 7. Bahkan ada yang lebih kan, begitu kan? Begitu. Dan cara-cara sholatnya juga beda dengan cara-cara sholat yang dilakukan oleh imam-imam yang lain. Karena mengikuti mazhab Syafi'i. Gitu ya. Jadi dari bidang tauhidnya itu tetap mengikuti mazhab yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, yang akidah yang 50. Saya kira kalian sudah paham, tahu tentang akidah yang 50 itu kan ya. Wujud qidam baqa'ih mukhalafatuhu lil hawadisi uji nafsi wa adab kudrahi wa berkumpul dalam kitab Al-Baijuri atau Al-Bajuri dan dalam kitab Aqidatul Awam Ummul Barahin. Itu ya. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Barang saya yakin banyak pertanyaan yang akan diajukan kepada beliau. Termin pertama ini saya ambil 3 orang untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Silakan ajukan tangan. Yang bertanya pertama dapat hadiah dari saya. Ada? Nggak ada, padahal yang sudah saya siapkan ini banyak ini. Nah, ini kalau ini sudah saya siapkan. Ini dari receh-receh tadi. Ada? Wah, ini sudah cukup gamblang Pak Kiai, karena sudah dipaparkan luar biasa oleh Pak Kiai tentang Anokoyan juga, dan sudah. Jadi kalau kami simpulkan bahwa Pondok Pesantren Anokoya ini di dalam bidang tauhid ini menganut 2 imam besar, dan di dalam fikih menganut 4 besar, tapi yang utama dan dilaksanakan di Anokoya adalah Imam Asy-Syafi'i. Dan Pondok Pesantren Anokoya ini sudah berumur
136 tahun. Jangan tergoda dengan pondok-pondok yang baru berdiri yang tidak jelas walaupun mewah, seperti Az-Zaitun misalnya ya. Banyak sekarang yang mewah tapi menyesatkan. Jadi kalian kalau punya adik-adik walaupun berdesakan di Anogoya, insya Allah sangat barokah Anogoya ini. Nah, sebelum berakhir kami persilakan untuk Pak Kiai untuk memberikan statement closing, pernyataan penutup. Oh ya, karena tidak ada yang mau bertanya, terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Berarti antum jami'an ini sudah paham ya, mudah-mudahan benar-benar paham. Kalau begitu saya akhiri pertemuan season saya pada hari ini. Yang season keberapa nih? Keberapa yang kapan? Season salah pemakaian. Hari yang kedua kan? Hari yang kedua dari acara pemantapan keaswajaan dan keanokayaan ini, dan besok katanya masih ada ya. Dan ini saya akhiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati adik-adik anak-anakku semua ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.